Cultural Society by Horizon Radio. Oh, hello, what's up Horizon listeners? Balik lagi sama gue Pandu Putranto yang biasanya nyiar di Monday Matters dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama partner siaran gue Almer Febrian. Tapi sayangnya Almer gak ada, jadi hari ini gue sendiri sebagai cowok. Tapi gue gak sendiri-sendiri banget karena pada malam hari ini gue punya guest yang cantik juga. Salah satu temen akrab gue lah, bisa kita panggil. Namanya Dinda Yasmin. Halo, apa kabar Dinda Yasmin? Halo Pandu, baik-baik. Iya, kita terakhir ketemu tuh kapan ya? Kayak sekitar Udah lama September banget. ya. Lama banget, parah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, keluarga sehat, pekerjaan aman, kuliah aman. Alhamdulillah semua sehat dan aman. Oke, kita main formalitas aja ya. Mungkin lo bisa memperkenalkan diri lo kepada Horizon listeners, nama lo siapa, mungkin lo ngomongin zodiak, tanggal lahir, apa-apa terserah. Intinya yang mau lo kasih tahu informasi tentang diri lo ke Horizon listeners, silahkan dikeluarkan dalam hitungan 3, 2, 1, silahkan. Oke, halo Horizon listeners, nama gue Dinda, umur gue 21 tahun, dan sekarang gue lagi kuliah semester 8, dan kebetulan lagi sibuk skripsi, sekaligus kerja sebagai content creator. Oh, lo kuliah tapi lo kerja juga ya? Lagi sibuk Iya, skripsi. Skripsi lo betul. tentang apa, Din? Kebetulan karena gue jurusannya branding, dan kalau dari kampus itu ada pilihan bisa penelitian, bisa magang, dan gue milih magang di fashion brand karena interest gue juga di fashion, jadi nanti skripsi gue tentang fashion brand tersebut. Oke. Oh, lu kuliah di Prasmul ya? Iya benar, gue kuliah di Oh, Prasmul. sama kayak gue ya. Oke, kok kita jarang ketemu ya di kampus? Bingung Beda gue. jurusan, beda jurusan. Oh iya, beda jurusan. Dinda tadi lo nyebutin salah satu kesibukan lo selain kampus itu sebagai content creator ya? Mm-mm. Content creator di manakah? Di Instagram, di YouTube, atau di mana? Gue sekarang lagi aktif di Instagram dan TikTok, cuman gue lebih aktif ke Instagram untuk saat-saat ini. Biasanya di Instagram sama di TikTok lo sendiri, itu konten jenis kayak apa sih yang lo buat? Gue sama sih seperti content creator wanita pada umumnya, fashion dan lifestyle sih yang jadi topik utama gue. Kalau menurut lo nih, para kita sebut saja netizen deh. Kalau netizen itu mengenal lo itu sebagai content creator yang kayak apa sih? Kayak apakah Dinda Yasmin itu seorang content creator fashion or lifestyle or apa gitu? Kalau awal-awal karena dulu gue sering initiate communication sama orang-orang di TikTok, gue jadi dibilangnya sebagai orang yang positif gitu. Jadi content creator yang nggak pernah nyinggung hal-hal yang negatif atau yang bikin nonjolin amarah atau emosi gitu. Jadi gue dikenalnya sebagai positive person. Terus pas di Instagram gue jadi dikenal sebagai orang yang punya style yang simple dan monokromatik yang tadi gue bilang. And last question before kita masuk ke segmen selanjutnya. Karena lo famous karena TikTok, apakah ada pengaruh ke kehidupan lo atau gimana? Pasti ya, karena kan itu jadi kerjaan baru gue. Sebelumnya gue nggak pernah kerja apapun, dan sekarang gue hampir ya most of my day gue luangin untuk bikin konten gitu. Dan semenjak itu gue jadi lebih aware akan banyak hal karena ada informasi yang harus gue share ke orang-orang, yaitu misalnya followers gue atau orang-orang terdekat gue untuk ngelakuin sesuatu yang baik gitu. Oke. Dan berhubungan dengan sesuatu yang baik nih. Kalau menurut lo, lifestyle sehari-hari lifestyle sehari-hari lo, apakah bisa ngerusak lingkungan atau enggak? Bisa sih pasti, karena banyak hal yang kita nggak sadar kita lakuin, itu bisa punya dampak langsung maupun tidak langsung ke environment kita ataupun ke orang-orang sekitar. Ngomong-ngomong tentang sustainable nih, kalau gue mau ngomongin produk sehari-hari lo, yang sesuai sama passion lo, berarti itu fashion kan? Benar Iya, nggak? Oke, kalau betul. sepengetahuan lo, kenapa suatu barang bisa disebut
unsustainable product dan sustainable product. Dan itu dalam ranah atau dalam konteks fashion. Silahkan. Oke, kalau misalnya sepengetahuan gue sih yang dibedain sustainable sama unsustainable itu dari dampaknya dia terhadap lingkungan gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu, sustainable itu sebenarnya nggak cuma environment doang, tapi juga ke lingkungan sekitar yang mempengaruhi manusia gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin fashion, yang sustainable product itu berarti yang segi pembuatannya, terus pemakaiannya, sampai segi pembuangannya itu dia nggak punya dampak buruk buat lingkungan dan juga buat pekerja yang buat baju-baju kita gitu. Jadi mereka yang bekerja, yang ngejahit bajunya itu harus dapat fair wage, harus dapat kesejahteraan, dan juga baju yang dibikin itu sebisa mungkin dari natural fiber yang nggak harm the environment. Dan kalau misalnya unsustainable, berarti kebalikannya, yaitu produk yang nggak bisa di-renewable, nggak bisa di-recyclable, dan akhirnya jadi berdampak buruk ke lingkungan, gitu. Oh, jadi kalau menurut lo sustainable itu bukan masalah apakah berdampak buruk pada lingkungan doang atau enggak, berarti juga kepada human resource-nya yang membuat itu sekalipun? Betul, karena sebenarnya banyak orang yang mungkin misunderstand gitu, kalau sustainable tuh cuman go green doang, cuman for the environment, tapi sebenarnya secara holistic sustainability itu harus dipraktekin gitu. Jadi buat orang-orang yang bikin itu juga kita harus peduli gitu apa nanti dampaknya. Oke, bahasanya berat, holistik. Wah, gue udah nggak kuat nih. Lanjut, Dinda, produk jenis apa yang kemungkinan besar Dinda akan Hmm. gunakan? Pakaian jenis apa? Kayak bahan dasarnya gitu. Kalau misalnya dari selera gue tuh paling sering tuh pakai cotton dan linen pasti ya. Kalau cotton kan juga udah banyak banget jenisnya gitu. Dan kalau misalnya linen itu karena comfort gue aja sih. Linen kan bahannya itu bikin adem dan juga nggak terlalu tebal, cocok untuk di Indonesia, di Jakarta yang cuacanya itu tropik gitu. Jadi kayak paling dua itu sih cotton dan linen. Apa aja sih yang biasanya unsustainable behavior yang kita sering nggak sadari gitu loh? Hmm. Kalau menurut lo? Kalau misalnya ngomongin di ranah fashion dulu nih misalnya, unsustainable behavior itu kalau misalnya kita tuh pas beli baju, kita tuh nggak peduli ini baju dari mana, brand-nya seperti apa, terus, material yang digunakan seperti apa, pembuatannya seperti apa, dan nanti bakal dipakai in long term atau enggak. Nah, itu tuh secara nggak sadar adalah behavior yang, nggak sustainable, karena kan kita nggak mikirin dampaknya apa sih setelah kita beli, misalnya baju ini atau celana ini, gitu kan. Kalau misalnya secara lifestyle, secara umum ya unsustainable behavior itu kita beli, kita pakai, tapi kita nggak tahu bakal pakai barang itu untuk selama apa gitu. Bisa aja habis beli nggak puas buang, habis beli nggak puas buang. Itu kan yang bikin environment juga jadi rusak karena banyaknya waste gitu. Itu biasanya konsep yang sering terjadi di fast fashion gitu nggak sih? Fast fashion kayak Benar banget, benar. H&M, Zara gitu-gitu. Tapi menurut gue Zara kualitas Benar banget. dari bahannya masih oke nggak sih atau enggak ya? Udah lama sih nggak beli Zara. Gue terakhir beli Zara tuh SMP kali ya. Jadi kayak udah lupa gitu loh Benar feeling benar. Zara. Bener kan? Masih bagus Oke. sih sebenarnya kualitasnya, gitu. Kalau kita ngomongin produk-produk unsustainable nih, dampaknya terhadap lingkungan tuh apa sih? Kayak apakah ada contoh exact-nya kalau orang merubah kebiasaan Mhm. unsustainable mereka jadi sustainable? Kita ambil contohnya dari lo deh. Dulu Mmm. mungkin lo suka minum pakai gelas plastik, terus lo tiba-tiba sekarang udah Mmm. pakai tumbler. Apakah itu salah satu kebiasaan yang merubah lo atau ada contoh lain gitu? Boleh dijawab. Pasti pasti. Gue tuh sebenarnya dulu sering banget di rumah gue tuh, nyetok botol plastik Aqua gitu yang sedus-sedus gitu karena, emang secara practicality lebih instan kan kayak, oh tinggal ambil tinggal ambil tinggal ambil. Cuman pas udah mikir waste-nya banyak juga ya, gue ngeliat tempat sampah banyak banget botol plastik dan kan, at the end gue juga nggak tahu itu dibuang apakah bisa di-recycle atau enggak gitu. Dan itu pasti ignorant banget kan dan akhirnya khususnya pas karantina ini, masa-masa kuarantin, gue jadi pengen kayak, ya udahlah gue pakai tumbler aja, kayak itu juga nggak menghalang gue untuk, tetap minum air yang banyak, malah jadi lebih rajin juga minum air putih yang banyak, karena kan di tumbler lebih gede volumenya dan itu juga nggak ada waste juga yang gue buang. Terus, dampaknya sih pasti gede ya buat lingkungan gitu, maksudnya yang kayak sekarang kita alamin sekarang ini di Indonesia gitu, banjir,
segala bencana yang ekologis itu juga sebenarnya adalah dampak dari unsustainable behavior kita. Jadi kalau misalnya kita pelan-pelan ngubah dari behavior yang unsustainable jadi sustainable, pasti kita juga bisa bikin lingkungan kita lebih baik dan juga tentunya mengurangi kemungkinan adanya banyak bencana yang kita alami sekarang. Oke. Kalau menurut Dinda sendiri nih, kenapa sih banyak banget orang yang menggunakan pakaian yang bisa kita sebut sebagai unsustainable product? Hmm. Kenapa? Kalau misalnya pakaian sih yang gue tahu yang yang unsustainable itu pasti tuh yang materialnya yang digunakan itu nggak jelas gitu dari mana dan apakah bisa ketika dibuang ya, apakah bisa di-recycle lagi atau bisa diolah atau enggak gitu. Jadi sebenarnya material-material yang murah, terus yang nggak renewable, nggak recyclable itu bukan sesuatu yang sustainable. Dan juga dari proses pembuatan sih, kalau misalnya kita mau ngomongin fully sustainable, banyak banget brand yang mungkin nge-produce suatu barang, tapi sebenarnya mereka nggak membayar orang-orang yang bekerja di balik itu sesuai standarnya gitu. Itu kan artinya nggak ada keberlanjutan yang kita ciptakan gitu, dan itu akhirnya juga memberi dampak buruk tentunya pada pekerja-pekerja fashion brand tersebut. Menurut lo, apakah sudah banyak banget brand yang menjual pakaian sustainable khususnya di Indonesia sendiri? Kalau misalnya di Indonesia pasti udah banyak sih brand lokal yang udah nerapin sustainability gitu. Sebenarnya sesimpel dari packaging, udah banyak yang pakai packaging tuh non plastik yang bisa di-recycle gitu. Itu yang paling simpel. Terus banyak juga brand misalnya yang gue tahu dan gue pelajarin banget, itu tuh brand Sukacita. Ini gue pakai sekarang dan dia tuh sebenarnya brand yang Oh. sustainable-nya itu bener-bener yang tadi gue bilang holistic. Jadi dia dari segi welfare pekerjanya dia juga terapin banget gitu. Jadi dia bener-bener kasih wage yang sesuai standar gitu. Terus selain itu juga material, kalau misalnya brand-brand lokal itu banyak juga yang udah pakai natural fiber. Jadi, bahannya memang yang bukan yang asal pilih, tapi juga yang memang benar-benar murni dari tumbuhan dan nantinya juga bisa compose-nya itu dengan baik tanpa merusak lingkungan. Oh. Dinda, gue mau tahu dong proses gimana lo membeli suatu brand yang dianggap sustainable. Kayak dari faktor apa aja sih yang ngebuat lo ngebeli sebuah produk dari sebuah brand? Gue tuh suka ini sih, kalau misalnya mau beli sesuatu, gue tuh suka ngeliat dulu brand-nya tuh kayak gimana. Biasanya gue observe lewat social media mereka, dan yang paling jelas itu biasanya kalau mereka punya website kan ada about-nya tuh, itu kan biasanya nge-describe mereka tuh sebagai brand seperti apa, dan apakah mereka punya purpose atau enggak. Kalau misalnya gue mau memilih brand yang sustainable, pasti gue memilih brand yang punya purpose dulu, mereka itu bikin baju untuk apa, apakah hanya seputar baju yang mereka beli dan seputar duit yang mereka dapat, atau mereka justru akan menghasilkan suatu impact yang baik dari ngejual baju-baju tersebut gitu. Jadi mulai dari gue observe social media mereka, branding mereka, copywriting bahkan, dan juga yang terakhir tentunya desain-desainnya gitu. Apakah baju yang gue pilih itu bakal gue pakai in a long term atau enggak, atau malah gue cuman pakai seasonal, yang mana itu jadi waste doang dong ujungnya, karena kan nanti gue nggak pakai lagi gitu. Jadi itu sih. Oh, banyak juga faktor. Lo faktornya sampai ke desainnya sendiri lo perhatiin? Pasti dong, karena kan itu mempengaruhi gue nanti bakal pakai atau enggak. Kalau misalnya gue nggak suka desainnya, nanti kalau nggak gue pakai, sayang banget gue beli cuma buat sekali pakai. Gitu. Siap. Keren. Tapi kalau dari raw materialnya, terus kayak misalnya dijelasin nih, ada sebuah brand menjelaskan kayak apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dilalui oleh pekerjanya untuk membuat satu buah produk ini. Lo tertarik nggak sama brand-brand yang kasih cerita kayak gitu? Tertarik banget sih, soalnya ada juga brand yang emang gue udah tahu mereka seperti itu gitu. Bahkan di website-nya, yang tadi gue bilang di bagian about-nya, itu mereka jelasin benar-benar siklusnya. Mereka bikin siklus, mereka bikin baju sampai akhirnya sampai di tangan kita, itu ada berapa persen duit yang mereka
keluarkan untuk membayar, pekerja mereka itu berapa persen, terus nanti yang mereka pakai buat campaign mereka itu berapa persen gitu. Jadi semakin detail, semakin transparan, gue semakin tertarik juga sih. Oh, jadi mereka kayak memaparkan dari costing-nya sendiri semuanya, dari marketing-nya berapa tuh dikasih tahu? Iya, bener bener, Wah, berani berani. Itu keren sih, itu gue salut. Oke, betul. tapi, sejujurnya nih, kenapa Mhm kenapa lu sepeduli itu sih? Kayak orang-orang aja menurut gua bisa bilang banyak orang yang mhm. cuek dengan masalah sustainability itu sendiri. Kalau lu kenapa lu peduli? Gue mungkin awal-awal juga cuek kan, kayak apalah gitu, kayak buat apa kalau misalnya gue sendiri doang yang ngelakuin, tapi berjuta-juta orang lainnya nggak ngelakuin gitu. Tapi gue sadar kayak, ya kalau misalnya kita ngelihat berita sekarang kayak, kan pathetic banget gitu kita ngelihat banyak banget bencana, banyak banget hal-hal yang kita tidak inginkan tuh terjadi. Itu juga semuanya kan hasil dari climate crisis yang mana itu juga dihasilkan dari, behavior dan lifestyle kita yang unsustainable gitu. Jadi kalau misalnya, gue biarin itu terus-menerus dan gue sendiri nggak berubah, kayak gue takut aja bumi kita makin hancur gitu, apalagi ini the only place yang kita punya untuk kita tinggali gitu. Plus kebayang juga nggak sih kayak misalnya orang-orang yang kerja untuk buatin produk yang kita beli, mereka udah Mhm. kerja keras tapi nggak dibayar sesuai standar dan mereka nggak bisa Ya menuhin ya. kebutuhan mereka, kan sayang gitu. Ah. Oh, iya iya. Sesuai sama perkataan lo di awal ya, kayak lo tuh peduli dengan semuanya, bahkan sustainability itu berarti bukan dari raw materialnya aja, tapi dari apakah pekerjaannya, bukan pekerjaannya, apakah pekerjaannya yang membuat produk itu di-treat dengan layak atau tidak, gitu ya? Betul. Oke, tapi, tadi kan lu tadi pas sebelum yang ini, lu bilang ada beberapa faktor nih. Nah, Hmm. tapi faktor yang paling nge-trigger lo untuk Mhm. berubah jadi seseorang yang peduli dengan sustainabilitas tuh apa? Apakah dari, dampak ke lingkungan atau dari dampak Mmm, dari orang-orangnya hidupnya bakal jadi lebih layak? Kayak satu hal yang paling kena di lo yang merubah lo tuh apa? yang paling kena di gue sih pasti yang lingkungan sih, karena kan itu bener-bener udah dirasain secara langsung gitu, dan kita nggak bakal pernah tahu apakah dampak-dampak misalnya kayak bencana gitu tuh nyampe di kota kita sekarang, Jakarta gitu. Kalau misalnya itu Mhm. terjadi kan kayak, ya bakal menakutkan banget dan juga kita juga mungkin belum siap untuk, menghadapi itu. Jadi itu sih faktor yang bener-bener bikin gue sadar gitu ya, gue harus mulai untuk peduli terhadap sustainability. Oke. Gimana cara proses lu berubah? Kayak seperti apa Mmm, lu merubah kebiasaan lo yang misalnya tadi lo bilang lo nyetok botol botol air mhm, plastik di ruangan lo, terus lo berubah jadi pakai tumbler misalnya gitu. Kayak seberapa mhm, susah dan gimana caranya langkah-langkah yang lo ambil untuk berubah menjadi orang yang makin peduli dengan lingkungan itu apa aja? kalau gue sih mulai dari baby steps ya pasti. Gue tuh pernah baca juga di sebuah artikel, ada yang bilang juga kayak, sebenarnya it doesn't have to be perfect, kita nggak harus perlu fully sustainable langsung di awal gitu. Tapi kan yang penting baby Mhm. step, yang penting lebih banyak orang yang ngelakuin sustainable behavior, walaupun dalam skala yang kecil, itu lebih bagus dampaknya daripada cuman beberapa orang tapi langsung banyak gitu. Jadi kayak ya gue ngelakuin baby step, ya itu tadi yang botol plastik gue jadi berubah ke tumbler, kalau misalnya fashion product itu gue mulai lebih aware lagi, gue consider lagi brand-brand seperti apa, dan gue juga mikirin, kalau misalnya beli barang ya apakah gue bisa pakai itu dalam, jangka waktu yang lama atau enggak gitu. Oke. Untuk kesulitan yang lu hadapi selama perubahan itu Hmm. dan, dari hal-hal yang lo lakukan sekarang kayak kesulitannya, berubah yang awalnya lo unsustainable jadi sustainable itu apa? Kita pasti dulu awal-awal nggak mikir lah ya kayak, "Ah, ya udah yang penting murah," gitu. Tapi kan kita nggak mikir, dampak jangka panjangnya gitu. Jadi, Mhm. lama-lama gue mikir mending gue invest di awal, mending gue spend banyak di awal, tapi ya itu akan awet sampai nanti gitu. Jadi yang Mmm, ngubah gue sih itu. oke. Dari skala 1 sampai 10, seberapa tingkat, kepuasan lo terhadap being a user of sustainable product?
Kayak apa masih ada yang belum tercapai atau lu Hmm. udah puas banget sama diri lu udah 10 gitu loh? Belum lah pasti, karena kayak sebenarnya it's impossible untuk kita ngelakuin sesuatu yang fully sustainable, apalagi dilihat dari kondisinya yang mungkin dalam beberapa waktu itu nggak memungkinkan gitu. Jadi mungkin skala 1 sampai 10 gue baru 3 atau 4 lah, banyak banget yang belum tercapai. Apalagi, menyangkut di pekerjaan gue gitu, misalnya gue menerima barang endorsement, gue juga kan, secara nggak sadar langsung dapat banyak baju yang packaging-nya juga belum sustainable. Itu kan banyak banget waste tuh dari plastik dan lain-lain. Juga gue belum bisa curated itu untuk memilih, barang-barang yang fully sustainable gitu. Jadi masih banyak hal yang belum gue capai sih. Oke, berarti masih banyak ruangan untuk berkembang lah ya buat diri lu sendiri. Betul. Oke, menurut lu apa hal yang bisa dilakuin sama brand-brand lokal di Indonesia agar lebih Mmm, mengarah menjadi sebuah sustainable product gitu gitu. mmm. Silakan. Sebenarnya bisa dimulai dari questioning themselves sih, kayak what is not essential for the brand gitu. Kalau misalnya itu tidak terlalu penting, kenapa harus dilakuin? Jadi kalau bisa, minimalisir kemungkinan-kemungkinan, mereka menghasilkan sesuatu yang bisa merusak lingkungan gitu. Jadi harus start with the purpose dulu, punya purpose-nya dulu yaitu untuk, membuat lingkungan kita jadi lebih baik. Dengan tujuan awal yang udah benar, pasti nanti mereka semua prosesnya hingga akhir juga pasti benar dan semakin sustainable lagi, gitu. Oke, jadi intinya mereka harus re-evaluate diri mereka sendiri gitulah ya. Mhm, Oke oke. betul. Pokoknya kalau gue bisa rangkum dari apa yang udah kita omongin dari tadi ya, intinya kalau apa yang gue dapetin itu pemilihan produk itu penting karena apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai, itu semua berasal dari bumi. Dan pada akhirnya ketika mereka selesai digunakan, akan berakhir juga di bumi kita sendiri. Gimana kata-kata mutiara gue? Bagus nggak? Nah, oke lah ya. Ya udah, mungkin ada sepatah dua patah kata dari lu, Din? Satu paragraf, satu cerita, nggak apa-apa, boleh sebanyak apapun. Bikin campaign lah, bikin campaign. Coba, bikin kata-kata mutiara dari lu. Oke, kalau dari gue, sustainability itu is a journey gitu. Jadi ini sebuah perjalanan dan kita nggak mungkin ngelakuin sustainability itu semuanya sekaligus dalam satu waktu. Jadi start doing baby steps, untuk kita bisa meraih, sustainability dan juga bisa take care lingkungan kita, environment kita dengan baik. Oke, intinya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya? Betul. Oke, thank you so much Dinda Yasmin. Terima kasih udah nemenin gue pada malam hari ini dan berbagi informasi dan pengalaman yang lo tahu tentang sustainability lifestyle, sustainability produk. Karena jujur sebelumnya gue nggak sengerti itu sih. Kayak gue tahu, gue concern. Cuma gue nggak pernah punya waktu untuk kulik tentang itu. Dan gue juga mau terima kasih juga selain kepada Dinda, gue mau terima kasih kepada semua Horizon listeners. Thank you for listening. Stay tune terus on the Cultural Society by Horizon Radio.